Selamat datang di episode terakhir Skakmat. Ini adalah episode ke-40 di musim keempatnya. Skakmat adalah sebuah program talk show di mana saya berbincang biasanya dengan politisi tentang politik Indonesia sambil bermain catur. Ini adalah rangkaian promosi untuk Men's Rea Stand Up Comedy Special, pertunjukan stand up comedy tunggal saya yang ke-10 yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus, dan per video ini tayang tiket sudah habis, akan ada 10.000 penonton. Itu adalah pertunjukan komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Tapi kalau masih mau nonton, silakan beli tiket live streamingnya di mensrea.id. Ada diskon Rp100.000 kalau Anda ngebuka rekening Bank Saku. Detailnya ada di mensrea.id. Nah, berhubung ini adalah episode terakhir, kelihatannya pas kalau kita undang tamu yang juga politisi, tapi juga pecatur. Waktu itu pernah datang Iren Sukandar datang ke sini, dia kan lebih ke sisi caturnya karena ada banyak komplain terhadap permainan catur saya. Jadi beliau datang untuk ngajarin saya main catur. Tapi kali ini kombinasi yang pas sekali, tepat sekali untuk menutup. Beliau juga adalah ketuanya Percasi. Tolong, mari kita sambut juara nasional termuda di usia 17 Agustus pada saat itu, Bapak Utut Adianto. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Makasih Mas Panji, sampai gugup saya. Wah, jangan gugup. Selamat datang. Harusnya yang gugup saya, Pak. Iya. Saya berhadapan dengan jagoan beneran ini. Iya. Jadi ini ngobrol-ngobrol, Pak Utut, tentang politik sambil main catur. Jadi pertanyaan pertama saya keluar di langkah catur pertama. Kemudian ketika permainan selesai, entah karena saya ambruk oleh permainan Bapak atau kita memutuskan untuk udahan, saya boleh nanya pertanyaan terakhir. Itu kurang lebihnya. Oh, jadi hanya 2 pertanyaan? Oh enggak, sepanjang permainan. Oh, oke. Startnya pas langkah pertama, pertanyaan terakhir pas permainan selesai. Pokoknya ikut Mas Panji. Iya, paling saya nitipnya jangan cepet-cepet mainnya, Pak. Kasihan saya, toksisnya pendek. Bapak, hitam atau putih? Iya, Mas Panji senengnya apa? Saya putih aja. Oke, kalau gitu saya hitam. Sambil kita setup, sambil saya nanya-nanya, Pak ya. Iya, boleh. Bapak itu kan sebagai pecatur ya, ngelihat talenta-talenta muda ini sekarang populer gak sih permainan ini, Pak? Catur ini populer? Kalau permainan catur nggak akan pernah mati seperti seni lukis, seni peran, film. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini sesuai dengan semangat zaman, zeitgeist, itu yang harus kita jawab. Bahwa pekerjaan semakin banyak dan juga makin bervariasi. Nah, catur problem utamanya untuk pekerjaan atau profesionalisme nggak bisa instan. Nggak bisa instan jadi hebat. Oh iya. Agak beda misalnya dulu Akademi Fantasi Indosiar bikin orang nggak bisa nyanyi, jadi boom. Dalam tempo. Emang ada orang yang nggak bisa nyanyi ikutan Afi, Pak? Lah, ada pemenang yang minta maaf ya, suaranya sama saya ya sama lah, naik turun bolero. Tapi itu kan dikemas karena jadi tontonan. Nah, kalau catur kita mau bikin misalnya Mas Panji punya buzzer 1.000 orang, oh Mas Panji jago, ya nggak bisa nanti diadu meletot, kan nggak bisa. Nah, sekarang artinya tahap. Saya minta maaf ya Mas Panji, saya mengenal catur dari tahun 72, jadi udah 53 tahun. Apakah ada orang bisa setekun itu? Tentu zaman berubah, dulu ya memang gak ada pilihan kan. Yang nekunin catur ini ya minta maaf dulu orang gak punya semua. Kenapa tuh, Pak? Ya kalau punya kan dulu main tenis. Oh iya. Lari-lari gitu, pokoknya badminton. Ya kan yang dulu ngetop kan Rudy Hartono, Lim Swee King gitu. Nah, catur pilihan yang sangat terbatas. Dan ini olahraga yang murah. Kalau catur Mas Panji ini udah desain barat nih. Orang bilang caturnya Belanda nih. Ini sekarang kalau sekali lagi itu tantangan utamanya. Tapi kalau pemain banyak, orang Indonesia yang pintar kan gak kurang-kurang Mas. Betul. Yang perorangan loh. Nah, kalau tim nggak gampang lagi tuh. Tapi kalau orang per orang yang pintar banyak, tadi Mas Panji bilang ada Iren, ada Susanto, ada tumbuh terus. Sekarang ada Novendra, ada Dewi Citra, ada Madina. Dan karena sekarang permainan catur ada di handphone juga cukup populer. Saya lihat banyak banget orang yang main di handphone. Benar Mas Panji. Jadi sekarang itu malah banyak datang dari menengah atas, nggak atas sekali. Kalau dulu nih orang nggak punya aja. Jadi kalau teman-teman kita dulu ya kalau nggak korengan, congean kan gitu.
Menarik sekali nih pembicaraan nih, belum Tahu apa-apa. kan congek kan? Congek itu Tahu Pak saya. itu kan penyakit infeksi ya orang melarat. Iya, Sekarang datang dari menengah, ada sedikit menengah atas, bapaknya owner, entrepreneur. Jadi tantangannya juga beda. Ngurus orang susah itu rumit, ngurus orang kaya rumitnya pangkat 2. Orang kaya kan mau begini. Iya, sebagai ketua percasi paling tahu ya. Oke. Iya, oke. Saya akan mulai dengan langkah pertama dan dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan saya, Bapak sebagai pecatur yang juga politisi, ngelihat korelasi nggak sih Pak antara permainan catur dan politik? Mirip nggak sih? Misalnya gitu. Ini saya jawab dulu apa jawab pertanyaan? Langkah dulu boleh. Iya. Kalau enggak kan jam saya jalan terus. Yes. Oke. Nah ini namanya Sisilia. E4 dijawab C5. Nah pertanyaan pertama tadi, ada nggak korelasinya? Kalau korelasi langsung saya pastikan tidak ada. Tapi catur membentuk kita, membentuk karakter manusia yang siap menghadapi segala resiko. Jadi ini catur ini kan Mas Panji jalan E2 E4. Saya jawab C7 C5. E2 E4 ini dimainkan dari juara RT sampai top Grandmaster. Karena apa? Ini sentrum. Iya. Kalau Pak Utut tadi jawabnya misalnya A7 A6, ini kan Bapak nguasain di D2 D4. Iya. Kalau kuda di D4 8 penjuru angin ke E2, C2, B3, B5, C6, E6, F5, F3. Tapi kalau kuda di sini hanya 3. 4. Nah itu tadi. Nah lagi-lagi dari kita berpikir strategi, selalu runut, selalu bersikap memilih langkah yang terbaik, jawaban lawan kita jawab dengan yang terbaik, itu akan terbentuk karakter dedicated to excellence. Nah kalau politik kan nggak semuanya bisa dihitung, banyak yang under the table, yang hidden. Oh gitu Pak. Ini yang harus diasah. Nah pecatur kelebihannya satu, hanya punya feeling. Kan nggak semua varian bisa kita hitung. Nanti bisa kita lihat makin panjang variannya nggak bisa dihitung. Ketika nggak bisa dihitung feelingnya terasah dia. Nah dugaan saya politik tuh pada momen tertentu feelingnya ini. Kan begitu. Bapak menilai Bapak sendiri sebagai seorang politisi dibanding Bapak dengan sebagai seorang pecatur, levelnya sama gak? Level Bapak sebagai pecatur dan level Bapak sebagai seorang politisi? Kayaknya kalah lah level politisi saya. Masa orang tuh kalau saya naik pesawat Garuda tuh stewardessnya kan seumuran saya lah. Rata-rata nanya, Pak Utut mau tanding kemana gitu. Oh, masih catur. Ya? Jadi nancepnya dia di catur, belum ke politisi. Mungkin saya agak dikenal setelah saya memimpin undang-undang yang mungkin Mas Panji ikut memprotes, yaitu undang-undang TNI. Betul. Nah, dugaan saya kan civil society, masyarakat perkotaan rata-rata nggak suka dengan undang-undang itu. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu sama nggak? Begitu. Kalau level saya, dugaan saya main catur saya kan at my best itu world best 20. Jadi kalau world best 20 sebagai politisi ya enggak lah. Ada Golda Meir, ada sekarang present time ada Putin, ada ini. Ya. Itu jelas enggak. Ya. Ya. Saya lebih menjalankan sistem dari partai saya, hanya itu aja. Saya deg-degan Pak mau ngelangkah. Takut dianggap blow on. Tadi dulu Pak ya. Saya kesini dulu. Panik guys. Takut apaan tuh, gerakan apa itu? Pak, Bapak jangan ngejudge saya Pak ya, kan saya kan amatir Pak. Iya, oke banget. Saya malah di podcast amatir dibanding Mas Panji. Tapi masalah ini main catur sih Pak. Oke deh. Saya isi dulu deh. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, Bapak kebetulan tadi menyentuh soal undang-undang TNI. Bapak di Komisi 1. Boleh cerita sama yang nonton Pak, karena ini kan juga edukasi politik untuk masyarakat. Komisi 1 DPR itu berkutat di wilayah apa saja kalau boleh tahu? Ya, Komisi 1 itu membidangi, bahasanya membidangi. Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Intelijen Negara. Terus ada juga Badan Siber dan Sandi Negara, dan terakhir Badan Keamanan Laut. Juga mitra kami Gubernur Lemhanas. Ya. Sebagai perwakilan rakyat ya,
kan asumsinya adalah anggota DPR tuh berbicara atas nama rakyat, tapi topik atau bidang apa tadi membidangi ya? Iya. Bidang yang ada di Komisi 1 kan sebenarnya ya agak jauh gitu dengan keresahan rakyat gitu. Memang nggak menyentuh langsung, tapi kalau Komdiji lately sangat menyentuh. Karena kan hampir semua pakai medsos, keributan di situ, data pribadi di situ. Nah itu juga diskusi belakangan ini dengan eksekutif biasanya terkait apakah lagi ngebentuk undang-undang terkait Komdiji misalnya? Komdiji yang berhubungan, kita sedang dalam proses membuat undang-undang broadcasting penyiaran. Nah penyiaran ini kan ya, kalau membuat undang-undang kan pasti pertanyaannya dua, buat siapa dan perbaikannya untuk apa. Kalau buat siapanya tentu buat seluruh pelaku dan orang yang terlibat walaupun bukan pelaku. Yang kedua, terus perbaikannya apa dan kegunaannya apa. Nah kegunaannya kalau orang kayak saya pasti supaya kalau bisa keuangan negara jadi lebih baik. Yang kedua, kalau ada uang yang masuk itu fair antara para stakeholder. Jangan menguntungkan satu pihak aja. Nah kalau ada undang-undang nggak yang merugikan negara, desainnya pasti nggak ada. Tapi kalau kita salah bikin undang-undang ya bisa bikin ruwet. Nah, itu aja. Ini undang-undang yang datangnya inisiatifnya dari DPR atau dari pemerintah Pak? Ini DPR. Dari DPR. Ya. Broadcasting. Iya. Sebagai seorang pecatur Pak ya? Saya jawab dulu ya. Iya. overthinking. Sebagai seorang pecatur, saya yakin Bapak juga udah bisa ngebaca lah saya seperti apa dan udah bisa ngeliat berapa langkah ke depan. Politisi nih Pak, anggota DPR ketika ngeliat pemerintah, misalnya ada undang-undang yang datangnya dari pemerintah, otomatis ngelakuin hal yang sama nggak? Ini kenapa ya? Perubahannya apa ya? Kok kayak gini-gini? Ada proses ngebaca dan menilai beberapa langkah ke depan nggak? Kalau saya iya, tapi saya nggak bisa bilang teman yang lain. Tapi ya kan pengalaman hidup beda-beda. Pengalaman hidup kan yang membuat decision juga beda-beda. Kalau orang kayak saya kan dari main catur, jadi pasti konsepnya ini adalah wilayah perbaikan atau wilayah pertempuran, kan dua titik itu aja. Wilayah perbaikan atau wilayah pertempuran? Iya, kalau pertempuran tentu untuk meroleh yang lebih besar, bukan soal uang tapi kekuasaan atau partainya membesar atau mengecil. Nah itu yang harus orang kayak saya full aware, benar-benar dari awal full aware. Jadi kalau apa misalnya nih contoh, apa tuh konsep Danantara kan begitu. Tentu sebagai politisi kita tahu ini program pemerintah. Program pasti nggak ada program yang desainnya jahat atau jelek. Nah, desainnya jahat atau jelek. Nah desain itu benar apa enggak kan ada dua hal. Pertama, kalau prinsipnya pasti baik, goalnya di sini unit prosesnya jalan nggak, prosesornya jalan nggak. Kan Mas Panji sendiri gini juga nggak mungkin, ini kan ada yang teman-teman ngatur macam-macam itu. Nah itu yang potensi nggak mudah. Kalau konsep Danantara kan orang saya segera memahami ini keuangan disolidkan, setelah disolidkan nanti pemerintah akan mendeploy ke titik yang dianggap bisa lebih memberi kesejahteraan. Jadi keuangan dikonsolidir. Nah itu sebenarnya konsepnya sosialisme. Saya nggak mengatakan sosialisme yang terbaik, tapi kalau kita baca penuh para founding fathers kita memang mendesain negara ini negara sosialis. Betul. Konsepnya Bung Karno gotong royong, ini bahasanya sosialisme, dan Pak Prabowo menurut hemat saya jalanin ini. Dia jalanin ini dalam realitas. Tidak menjabarkannya dalam kerja begini. Jadi orang kayak saya pasti mendukung. Nah nanti kalau ada titik-titik krusial kita ingatkan yang mana mungkin membahayakan. Ya. Benar juga ya, sebagai politisi PDIP ucapannya banyak mendukung pemerintahan ya. Saya pikir mungkin setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Puan jadi ini ya Pak. Menyeberang. Kalau saya dari awal tahu bahwa Pak Prabowo seorang sosialis. Kalau kita tarik ke belakang ke ayahnya. Ya betul. Ya, ke ayahnya, dan pemikiran Danantara, terus kemudian undang-undang BUMN dan lain-lain itu seperti itu desainnya. Kebenaran saya lama di
USSR. Jadi USSR tentu dulu saat masih komunis. Dari saat komunis saya tahu desain keuangannya seperti apa, ekonominya seperti apa. Nah tentu kita nggak bisa bilang mana lebih baik, ini kan perjalanan. Tapi kalau nafas dari para pendiri bangsa kita ya sosialisme, Mas Panji. Nah kalau buat orang kayak saya yang pernah main catur, jalan ke beberapa negara yang lebih dari 100 juta tuh memang best practice-nya adalah sosialisme. 1 juta penduduk. Iya. Best practice-nya. Iya. Kalau didebatin ya di akademik 7 hari 7 malam juga semua akan berada di sisi mereka masing-masing. Tapi ini pengalaman saya. Ini saya jalan dulu. Kalau nggak jalan-jalan. Bapak ngerasa nggak bahwa kemampuan analisa Bapak dan kemampuan membaca sejumlah langkah ke depan itu yang membuat Bapak jadi ketua Komisi 1 kan kalau nggak salah? Ya kalau itu kan appointee by the party. Jadi ditunjuk. Ya kalau nanya itu ya pastinya ke Ibu Mega atau Mbak Puan. Kan saya nggak mungkin ngangkat diri sendiri. Nah kalau dari sisi lapangan kan kita jaga. Kan Komisi 1 kan juga komisi yang sangat bukan hanya penting, itu sangat menuju memperkuat atau kita jadi lemah. Kan di situ pertahanan. Benar Mas Panji bilang pada umumnya nggak bersentuhan langsung dengan rakyat. Kemlu kerjanya diplomasi. Diplomasi untuk memperkuat 3 hal, ekonomi, politik maupun potensi percaturan di geopolitik kita gitu aja. Karena Bapak ketua Komisi 1 dan juga Bapak tadi sempat menyebutkan ya soal Undang-Undang TNI. Ini kan udah lewat, panasnya juga udah reda. Sebenarnya masalahnya apa sih Pak? Nah, soal draft yang nggak tersedia itu? Nah kan begini, selalu pemerintah kan mungkin mereka juga kan dari berbagai, dari panglimanya, dari Menhan, kan mereka juga butuh waktu. Nah draft itu kan baru akhir-akhir menjelang undang-undang dibahas. Nah yang beredar di luar kan macam-macam dugaan. Saya sendiri nggak sempat baca, Mas Panji juga ikut menolak dugaan. Nah, kalau sesungguhnya sesungguhnya ini perbaikan untuk teman-teman prajurit. Yang pertama usianya. Tamtama dan Bintara kan 53 tahun. Sekarang yang ini bagian terbesar dari TNI yang jumlahnya sekitar, saya hitung, Angkatan Darat 375, Angkatan Laut 70, 405, Angkatan Udara 445 ribu, anggaplah 450 ribu. Nah itu Tamtama dan Bintaranya kan the majority, sekitar 360 ribu. Mereka umur 53 udah pensiun. Umur 53 kita punya anak juga baru tingkat 2, tingkat 3 kalau kuliah. Kalau dulu bilangnya tingkat, sekarang semester. Nah sekali lagi itu poinnya, kalau yang lainnya nggak ada. Tapi bukannya itu yang ramai dibahas orang, karena draft yang tersebar seperti itu terkait TNI jadi punya kewenangan lebih yang masuk ke lembaga lain. Ya dia kan kritik terbesarnya kok TNI jadi bermain di ranah yang biasa dilakukan sama polisi. Nah, kalau polisi boleh dibilang nggak ada irisannya. Memang ada seliweran di luar bahwa TNI akan masuk menangani narkoba. Betul. Nah itu kan nggak ada, baik di draft maupun di pembahasan. Jadi ya selesai. Nah kalau 14 kementerian lembaga semuanya sudah ada dari dahulu. Nah ini kan ada konsep keterlanjuran yang karena situasi, contoh Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Itu kan koneksi antara misalnya ada TNI yang terlibat, nah terpaksa ada Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Terus kemudian wilayah perbatasan. Tapi coba Mas Panji bandingin dan teman-teman, dulu itu masuk kemanapun nggak harus pensiun. Sekarang pensiun kan Pak Novi ya yang di Rut Bulog. Begitu keluar undang-undang TNI ini mundur dia. Dia memilih kembali ke Angkatan Darat. Nah sebaliknya yang sekarang masuk Bulog, siapa namanya penggantinya, ini minta maaf, itu langsung berhenti dia dari TNI aktif. Justru ini mengatur jauh lebih tegas. Nah, sorry Pak, saya izin. Sebagai wakil rakyat, kan Pak Utut pasti kan ketangkep ya keresahan masyarakat bahwa oke lah penambahan lembaga dan kementerian yang boleh TNI aktif itu
Ya, nambahnya 4 ya. Itu memang sudah ada dari dulu. Ya, karena ada keterlanjuran, betul. Tapi kan masih banyak posisi-posisi aktif yang nggak masuk dalam situ. Jadi TNI aktif yang ada di lembaga dan kementerian yang tidak ada di 19 tersebut. 14. Yang baru berapa? 14 ya? 14. Ya, itu ada yang tidak di situ, dan itu yang juga di pertanyaan masyarakat kan. Gimana nasibnya sama orang-orang ini? Nggak ada sekarang. Setelah undang-undang ini digedok di Senayan 20 Maret. 20 Maret 2025, itu hari Kamis, Presiden tanda tangan tanggal 26. Nah setelah itu kan semua mundur. Nah, jadi kalau kalimat berandai-andai kan udah nggak perlu lagi, karena sekarang udah running. Contoh di Rut Bulog mundur dari Angkatan Darat. Jadi kalau ditanya, terus juga ada cuman 2 tambahan di operasi militer selain perang. Apa lagi itu Pak Utut yang nggak ada apa-apanya? Itu memang harus misalnya kapal laut kita dibajak di luar negeri. Ya itu kan kita harus operasi militer untuk menyelamatkan. Ya kayak dulu kita tahun 81 Boila, kalau ingat pesawat kita dalam perjalanan dari Palembang ke Jakarta dibajak oleh Imron dan kawan-kawan, dibawa ke Don Muang. Nah itu nggak ada dasar hukumnya. Nah kalau sekarang ada dasar hukumnya, kan waktu itu Pak Sintong Panjaitan dan almarhum Jenderal Benny Murdani yang memimpin. Kalau sekarang ada ini operasi militer selain perang seperti gini, tambahannya itu untuk mengevakuasi juga kayak kejadian Israel-Iran perang. Itu kalau perlu kita kirim pesawat terbang dengan untuk mengevakuasi mereka. Jadi untuk keperluan damai gitu. Jadi malah ini perbaikan dari minta maaf ya, ini undang-undang ini saya jaga benar bukan karena dulu yang tanda tangan Ibu Mega. Ini ditandatangani oleh Ibu Mega 4 hari sebelum Ibu Mega turun, 16 Oktober 2004. Jadi ya kita jaga benar. Tapi kalau ada pendapat nih kembalinya di fungsi ABRI apa ya, itu pendapat yang nggak bisa kita patah. Kita jelasin juga, yang ada di sini tetap nggak mau tahu, yang di sini. Itu kan cirinya demokrasi begitu. Ya, saya baru mau nanya, apakah Bapak ngerasa salah satu kendalanya DPR adalah komunikasi publik? Kalau komunikasi publik sudah dicoba dijelasin. Tapi kan ciri-ciri negara demokratis ya seperti kita sekarang. Kalau yang sudah berpendapat ini, kan kita undang semua itu Mas Panji. Ada setara, imparsial, yang namanya Al-Araf itu ngomong aja hampir 1,5 jam. Ngomong sendiri. Dan kita tanya lagi, dia jawab lagi sekitar 40 menit. Nah, artinya komunikasi sudah, tapi yang dalam pihak sini ya tetap sini, yang sana. Kalau orang kayak saya cuman yang jaga, nanti rencana Bapak itu mensreanya nggak ada, mensreanya kagak ada, yang kedua juga benar. Benar tuh apa? 3 prosedural, mekanisme, hukum acara, dan terakhir semua tahapan dilewati. Kalau bahasanya orang MK, meaningful participation. Meaningful participation itu apa? Right to be heard, bapak-bapak harus didengar. Right to be considered, omongannya kita pertimbangkan. Right to be teach atau diajarin. Jadi semua tahapan udah ya sudah. Masalah orang mau marah, hak orang. Itu bukan kewenangan saya. Masalah yang kita jaga sekarang ini kan Mas Panji, kita nih demokrasi udah jadi pilihan, menjadi demokratis, tetapi kan nggak boleh semuanya demi demokrasi itu sendiri. Kemarin orang bakar-bakaran lagi, ribut lagi. Energinya mau sampai kapan begini? Itu kan pertanyaan besarnya, sampai kapan kalau cerita kita akan dapat investasi, itu semua makin mewujudkan kita makin on the other hand dari sebuah kemajuan. Berkaitan dengan itu, masih nyambung juga dengan komunikasi. Soal tunjangan, itu kan ramai sekali di mata publik. Sebelum kita masuk lebih dalam ke soal tunjangan tersebut, kalau Pak Utut kalau mau maju silakan. Gokil. Tadinya saya mau ke situ nggak jadi nih. Kemana saya? Ya. Menurut Bapak kenapa rakyat semarah itu kemarin? Kemarin kan demo tuh. Menurut Bapak kenapa kemarin rakyat seperti itu turun
untuk memprotes tunjangan-tunjangan yang diterima oleh DPR. Ya ini kan hanya perasaan ada ketidakadilan sosial. Perasaan. Iya, ketidakadilan. Kalau keadilan kan ada versi dan timbangannya kepatutan atau kepantasan kan itu. Nah, kan itu sebabnya saya bilang kalau lebih dari 100 juta sosialisme tuh yang menjawab. Kayak Pak Budiono mantan Wapres itu punya ukuran negara bisa jadi demokratis, bisa jalan sistem ini apabila per kapita income-nya 6.600 gitu. Ada ukuran seperti itu. Nah kalau saya bilang 100 juta ke atas. Nah sekali lagi sudahlah kita ke depan kalau mau demo ya boleh, tapi kan kasihan juga tuh orang mobil lewat dikeperukin, rusak. Ada pasti paling enggak seorang palanya bocor. Ada yang entah polisi atau yang demonstrannya kepleset digebukin rame-rame. Kan kayak gitu benar-benar kalau buat orang kayak saya itu very painful lah. Very painful situation. Ya mungkin betul kali ya yang Pak Utut bilang. Mereka merasa tidak ada keadilan sosial. Saya deg-degan mulu nih main sama Pak Utut nih. Ada ketidakadilan sosial karena kan rakyat itu bertubi-tubi kesal ya. Karena mereka sih ngerasanya banyak PHK, susah nyari kerja. Tapi Pak Prabowo kemarin bikin pernyataan ini adalah angka pengangguran terendah sejak reformasi. Lalu di saat apa yang mereka rasakan bukan apa yang presiden ucapkan, tiba-tiba mereka mendengar anggota DPR mendapatkan tunjangan 50 juta untuk tempat tinggal. Nah, sekedar informasi, ternyata ada banyak keseliwerannya. Kalau dulu kan anggota DPR dapat rumah dinas. Dapat rumah dinas. Nggak ada tunjangan, betul, nggak ada tunjangan. Kalau sekarang rumah dinasnya tidak ada ya? Nggak ada. Diganti sama tunjangan. Iya. Tapi pertanyaannya adalah, kok gede banget tunjangan 50 juta? Karena 50 juta sebulan untuk ngontrak aja, itu kan anggota DPR ini bisa ngontrak rumah di Menteng, kalau di Jakut Tipik, itu rumah-rumah mewah. Nah itu adalah protesnya masyarakat gitu. Apa iya wakil rakyat berhak untuk tinggal di rumah seperti itu di saat saya lagi susah seperti ini gitu. Apakah menurut Bapak keresahan mereka valid? Ketidakadilan sosial mereka rasakan valid? Atau Bapak punya pandangan lain? Kalau ketidakadilan itu pasti ada di mana-mana. Kita kan bukan situasi yang sudah welfare state seperti Swiss atau negara-negara Skandinavia. Itu sebabnya nanti ini berpacu antara janji-janji dengan fakta lapangan. Jadi kalau rumah 50 juta, orang kayak saya apakah tahu ada proses seperti itu? Ya nggak tahu. Yang jelas tidak dikasih rumah, dibantu 50 juta, ya pasti itu pemerintah punya angka patokan. Nah kalau rumah kayak di Widya Chandra itu berapa, kalau di situ berapa. Nah kalau sekarang dirasa memang itu ketidakpantasan, jangan hanya DPR. Ini kan kita harus sistemik terhadap rumah ini. Nanti ini semua jadi mengecil, tapi kalau ini konsensus bersama ya kita jalanin gitu. Mungkin kata rakyat pelan-pelan, DPR aja dulu nih. Ya, yang paling gampang kan wakil kami gitu kata rakyat. Lah kalau wakilnya wakil kan ada 580, terus di DPD ada 34 kali 4. 34 kali 4 tuh 136 ya. Nah, intinya kalau memang itu keputusan dan disepakati ya kita jalanin. Tapi sesungguhnya ada menteri, ada presiden. Artinya ke depan yang sifatnya seremonial atau yang berhubungan dengan jabatan ya dibikin sesederhana mungkin. Gak bisa satu begini yang lainnya enggak. Nah kalau 50 juta sebulan kalau kita tugasin di Eropa tuh duit gak laku. Misalnya KBRI kita rumah dubes 50 juta ya pasti gak laku. Nah, rumah dubes kan paling enggak ya 100-150 itu pun kecil. Kalau di Eropa Barat gak bisa. Nah dubes juga banyak tuh. 130. Nah ini kan artinya sesama pejabat kan harus dihitung bareng. Gak bisa satu begini. Nah itu tugasnya Menteri Keuangan. Kalau mau ada penurunan, pantasnya berapa? Gubernur BI gimana? Dirut-dirut BUMN gimana? Kalau berangkat dari DPR dulu deh Pak. Kalau saya oke aja. Untuk dikurangi? Sekarang kalau saya ini ngomong kalimat dikurangi, nanti teman-teman yang lain marah. Marahnya ke Utut. Nah yang paling pas adalah
Pak, hidup ini yang paling penting adalah kalau orang kayak saya, Mas Panji, kepatutan. Yang pantut berapa? Kalau dia ditinggalin sebulan 5 juta juga nggak pantas. 5 juta kan mungkin in the cost di Wijaya sekitar sini. 4 juta. Nah mungkin berapa? Nah sekarang sekali lagi, tapi tadi sudah ada statement dari pimpinan. Saya tidak ingin membantah atau tidak ingin memperbaiki. Biar nanti pimpinan itu. Ini saya dikasih pion gratis. Dikasih pion gratis ya kita makan. Ya. Saya dari panik mulu nih main sama Bapak nih. Ini podcast yang serius ya, catur. Ya udahlah. Nah kalau di catur ketika ada pilihan, ini kan ada pilihan, makan pakai B7 apa D7. Ya. Pecatur kuat akan bisa membedakan langkah mana yang lebih baik. Dan termasuk ide berikutnya. Jadi kalau di catur, ini betik makan ini dengan ideas. Selalu harus punya ide. Itu yang saya nggak punya Pak kalau main catur Pak. Saya nggak punya ide ini. Mau diapain permainan catur saya ini. Mas Panji kan bukan profesional jadi udah sangat oke. Nah, dengan kualitas permainan gini sangat oke. Oke. Saya balik. Oke banget. Banyak rakyat merasa kecewa dengan anggota DPR. Sebuah kekecewaan yang buat saya pribadi itu menarik untuk dipotret. Pertunjukan Mensreya Pak Utut itu didesain bukan untuk nyenggol dan nyikut politisi. Justru sebaliknya. Pertunjukan Mensreya itu didesain untuk bikin rakyat Indonesia itu lebih paham posisinya dalam peta politik Indonesia. Contoh, kita boleh kesal sama anggota DPR yang istilahnya kalau bahasa Sunda cunihin gitu ya, kayak kan banyak yang kesel sama joget-joget. Tapi kejoget nggak waktu itu Pak? Joget-joget itu? Ya ikut gembira. Saya di sebelah gini-gini. Ya banyak yang sebel sama kayak gitu-gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah mereka kan ada yang milih. Anggota DPR itu kan ada di situ karena dipilih sama rakyat gitu. Tapi kalau dimaksudkan joget nih, sekali lagi bukan membela teman-teman. Joget itu masih wajar kegembiraan karena itu udah di penutup lagunya Mau Mere. Ini Mau Mere hampir semua terus otomatis joget, Pak Presiden juga gini-gini. Jadi kalau itu terus ini nanti lama-lama orang udah nggak punya ekspresi. Nanti orang jadi kayak mesin aja. Kayak di zaman Soviet Kisoyotsky dingin, nggak ada ekspresi. Itu apa yang itu dimauin kan juga enggak. Jadi tolong juga itu kita ini aja lah, kepatutan aja. Kalau itu menurut saya masih oke. Sebenarnya yang jadi masalah tuh orang berpikir anggota DPR tuh joget karena tunjangan yang naik. Padahal ini momen yang berbeda kan. Nah itu kan dipelintir atau menurut saya hoax itu. Bahwa kita sejak 1 Oktober sudah dibantu itu. Nah kalau kemarin joget terus dihubungkan nama itu ya kejauhan gitu. Tapi kalau bagi teman-teman kalau nggak ada begini juga nggak rame kan. Buat Bapak ini seru gak sih Pak? Buat saya seru banget loh. Buat Bapak ini mungkin biasa aja Pak. Pak di catur kan ada level-level Pak ya? Apa sih ada kayak rating ya? Rating, nah, itu menunjukkan kekuatan pemain catur. Tapi kalau gelar untuk paling rendah di Indonesia Master Percasi. Habis itu Master Nasional. Naik lagi di internasional paling rendah FIDE Master. FIDE itu Persatuan Catur Dunia. Kemudian International Master, terakhir Grand Master. Nah untuk membedakan begitu banyak Grand Master kan mungkin sekitar
yang ada di dunia yang hidup tuh sekitar 700-an, dibuatlah Super Grandmaster yang elonya sekarang 2.700-an ke atas. Pak Utut kan Dulu saya disebut Super Grandmaster. Super Grandmaster. Dulu 2620. 2620. Iya, 26 dulu tuh setara dengan 2.700 sekarang. Nah, kalau Pak Utut menilai permainan saya, kira-kira saya berapa ratingnya, Pak? Kenapa ketawa lu? Nggak boleh gue nanya. Mungkin di 2.100 ke 2.200 ya. Terlalu baik Pak Utut. Dari 100 ke 2.200. Tapi hebat loh, nggak pernah belajar bisa ini. Tadi kan langkahnya E4, C5, gajah C4. Gajah C4 tuh development ngancem F7, makanya saya tangkis C6. Terus tadi kemudian kuda F3, saya kuda C6, D4. Kuda makan, kuda F6, rokade. Jadi patternnya udah bener. Pattern langkahnya. Ya, kalau udah 40 kali main catur ditonton orang masih belum sih, yang malu saya sih. Gak, tadi saya lagi bertanya soal persepsi rakyat terhadap DPR yang dianggap tidak mencerminkan dia. Makanya kemarin ada yang ngomong kan, bubarin DPR. Bapak dengar pernyataan itu. Yang oleh Pak Ahmad Saroni. Pak Ahmad Saroni itu komisi berapa ya? Komisi 3. Komisi 3. Wakil ketua. Pernyataan beliau adalah yang bilang DPR dibubarin itu tolol. Lagi-lagi ini kan sebenarnya kan masalah bahasa komunikasi Pak ya. Menjelaskan rakyat bahwa DPR itu jangan dibubarin, kalau versinya Pak Utut gimana? Rakyat minta bubarin aja lah DPR lah. Nah, kalau saya ini DPR itu kan lembaga legislatif. Kalau udah di negara modern tuh kan ada trias politika, ya DPR harus ada yudikatif, legislatif, eksekutif. Kurang lebih begitu. Jadi kalau mau dibubarin ya coba dipikirin dulu, intinya kan begitu. Karena ini udah di negara yang so-called democracy country, ini ya memang harus ada. Nah kalau masih ada dianggap rakyat nggak benar ya diperbaiki. Nah rakyat sendiri juga nggak bisa kan. Rakyat itu kan nggak bisa disalahin karena rakyat kan yang banyak. Jadi rakyat nggak boleh disalahin, tapi kita ajarin mereka, kita teach them untuk bagaimana yang proper, yang patut, intinya itu. Salahnya di mana sih Pak? Jarak antara DPR yang harusnya jadi wakil rakyat dan rakyatnya, kan jaraknya kan ya berjarak lah intinya. Salah di mana? Setiap 5 tahun sekali mereka milih, setiap habis milih mereka kecewa. Kalau dibilang salah ya enggak lah kalau menurut saya Mas Panji. Ini ya memang perjalanan sebuah bangsa. Di mana-mana orang, jangankan di Indonesia, di negara di US aja yang nggak nyesel milih Trump banyak. Terus kita mau ngomong apa? Katakanlah nyesel pun mereka juga harus milih kan. Milih hanya 2, Trump atau kemarin siapa? Ibu Kamala Harris. Tuh kalau misalnya Kamala yang terpilih pun nggak nyampe 6 bulan orang juga itu. Kekecewaan itu kan rasa. Rasa itu nggak pernah akan mati. Rasa itu pasti against dengan yang ada. Mas Panji misalnya dulu muda punya pacar secantik misalnya Luna Maya atau siapa Bunga Citra Lestari, tetap ada momen tertentu kekecewaan. Nah yang kita harus kelola, kekecewaan ini seperti apa sih? Kan nggak mungkin ngamuk-ngamuk seperti itu. Saya nggak bilang DPR sekarang baik-baik atau di mana-mana ya seperti ini. Yang paling penting government-nya, Pak Prabowo-nya on the right vision, on the right way. Sejauh ini beliau sangat oke, right. Nah problem nanti lapangannya apa, kita juga perbaiki sama-sama, nggak bisa langsung dihujat. Nah ini kan problem kita sekarang, kita kan masih euforia. Kok nggak selesai-selesai dari 98 sampai sekarang. Nah ini berpacu dengan kesejahteraan Mas Panji kalau menurut saya. Kalau segera kita kayak negara dengan kemampuan seperti Malaysia secara ekonomi akan berkurang. Dan kemarahannya nggak seperti ini. Malaysia kan udah jauh lebih baik ekonominya dibanding kita. Juga marah di mana-mana. Kalau marah juga mencaci maki. Sama. Ini kalau kata Bung Karno, Zeitgeist. Bahasa Belanda. Zeitgeist itu semangat zamannya. Orang marah-marah seperti gini di Soviet juga ada, di Rusia. Nggak mungkin zaman dulu ada seperti ini. Kalau zaman dulu ada ya
udah wassalam bahasanya gitu. Nah kayak gini ya sudahlah, kita harus makin kita mau apa kan begitu. Waktu itu ngerasa nggak sih bahwa salah satu permasalahan kebingungan antara rakyat dengan DPR adalah karena pemilihan apa istilahnya, pemilihan proporsional terbuka, apa istilahnya? Yang sekarang justru mau tuh, suara terbanyak gitu. Iya, sekarang kan ada wacana mau jadi proporsional tertutup gitu. Jadi kita milih milih partai. DPR-nya udah nyiapin sejumlah nama, rakyat milih partai ketimbang milih anggota DPR. Kan ada wacana ke situ. Wacana itu ada, tapi wacana pilihannya bukan itu. Pilihannya nomor urut. Misalnya Dapil 1 Bagong, Petro, Gareng. Ya, kalau partai tertentu dapat 2 kursi, yang masuk Bagong dan Petro. Kalau sekarang kan suara terbanyak, bisa yang masuk Gareng, yang nomor 6, misalnya kursi ada 7, yang tertinggi suaranya. Nah, kalau wacananya perubahannya seperti itu, tapi sudah dicoba diubah melalui RUU 4 kali nggak pernah berhasil. Jadi itu what is best katanya Oliver Williamson, pemenang Nobel. Ya kita jalanin ini aja, ini kan semua kayak pendulum begini. Nanti pendulum ini bergoyang terus sampai titik kesetimbangan. Nah titik kesetimbangan baru ini money politik nggak laku, apa nggak laku, lebih kepada integritas orang dan kemampuan dia mengeksekusi janjinya. Itu optimis kita akan nyampe ke posisi panjang, it is a long way to go. Itu harus ekonomi baik, pendidikan baik. Di negara kayak Swedia dan sana nggak ada Pak orang bagi-bagi kaos, apalagi bagi-bagi duit. Lucu sih ngebayangin orang Swedia bagi-bagi kaos. Iya, aneh di sana orang pakai baju ya semau dia, apa yang dia seneng kan begitu. Nah Swedia kan salah satu one of the wealthiest country dan benar-benar welfare country, dari lahir ceprot sampai dia mati diuruk negara tanggung jawab. Tapi pajaknya juga nggak main-main. Dia one of the highest country. Dan dulu kalau Bjorn Borg tahu bintang tenis, dia kabur ke Monaco yang dikit. Iya. Tapi kalau kita begitu marah kita, negara nggak memperhatikan gua udah membela negara masih dikenain pajak 55%. Negara apaan nih? Akan begitu sikap kita. Bapaknya Steffi Graf di penjara karena nggak mau bayar pajak sebenarnya. Steffi Graf tuh bintang tenis Deutschland Jerman. Istrinya Boris Becker. Iya, bukan Boris Becker, Andre Agassi. Andre Agassi betul, maaf. Andre Agassi dulu pernah pacaran sama Brooke Shields. Tapi kawinnya sama... Ini referensi 80-an, 90-an nih. Iya. Lawat semua nih. Iya. Ya, mungkin yang penonton Mas Panji nggak kenal. Tapi sekarang sport star semakin nggak dikenal. Orang akan lebih mengenal, ini tahun-tahun politik. Mungkin sampai 5 years ke depan. Jadi perbincangan politik masih akan laku. Masalahnya ini saya jalan sekarang. Betul. Sekarang. Nah ini makanya saya admire Mas Panji. Mas Panji pemain yang tidak pernah belajar teori tapi kandidat langkahnya benar. Mau ngelangkah pun di catur ada kandidatnya. Gitu. Calon langkah. Calon langkah pertama adalah nyekak. Sebab nyekak itu langsung mengancam raja lawan. Kalau nggak bisa ditangkis, itulah yang disebut skakmat. Skakmat itu you cannot go anywhere. Itu namanya skakmat. Nah ini kandidat langkah betul. Yang kandidat langkah kedua adalah memukul atau memakan buah lawan. Tadi kalau makan ini kan rugi. Betul. Pion ditukar seter. Betul. Nah di situ diajarin soal transaksi yang sehat. Nah ini saya sekak. Apa langkah saya? Pertama raja kabur. Tapi kalau raja kabur rugi saya. Saya bisa develop sambil ngancam. Ini jawaban terbaik. Sambil keluar gajah, sambil saya ngancam menteri Pas Panji. Jadi langkah pun ada kandidatnya, apalagi calon. Oke, saya rokade. Nah, makan. Saya ada 2 pilihan, makan dengan kuda atau dengan menteri.
Saya makan dengan menteri. Apa istilahnya? Exchange ya? Exchange, pertukaran. Keren. Oke. Saya rada underdevelop ya, saya lihat-lihat ya. Saat ini pembahasan di Komisi 1 apa aja sih Pak? Kalau undang-undang penyiaran. Penyiaran. Tapi kalau anggaran kan sebentar lagi. Nah kalau apa sih politik? Keberpihakan. Kalau menurut saya. Nah keberpihakan yang paling konkret kan di anggaran. Oh saya mendukung Bapak. Anggarannya. Saya mendukung Mas Pak Panji untuk show. Bantulah anggaran. Kalau enggak ini. Apakah Mas Panji jadi jatuh? Ya enggak, kan begitu. Nah, jadi yang konkret tuh anggaran. Nah kita kan sesinya sesi anggaran. Dimulai dengan nota keuangan dari Presiden. Presiden memberi nota keuangan. Ini kalau dicatur nih yang disebut kekeliruan. Karena Mas Panji ngasih saya pion gratis. Oh iya. Kalau tadi maju ke sini nggak gratis. Kalau mau diulang boleh, nggak usah ya udah. Karena di sini uncensored, jadi kita makan. Bener. Gak nih. Itu gue ngaco, sini nggak jadi apa-apa. Ntar dimakan kemana saya? Ini Pak, ada yang foto saya lagi main aja udah kebanggaan nih sama Pak Utut nih. Oke. Bapak punya pemain catur favorit nggak Pak? Saat ini? Kalau sekarang zamannya udah berubah. Kalau dulu pecatur favorit saya Anatoly Karpov. Dan yang paling hebat menurut saya Garry Kasparov. Garry Kasparov. Karpov itu kelahiran 1951. Jadi sekarang udah 74 tahun. Dia juara dunia dari tahun 75 sampai 85. Ini kalau begini tamu di sini semua harus bisa main catur ya. Karena judulnya skakmat enggak juga. Ada beberapa yang nggak bisa main catur. Tapi saya nggak menang juga sih lawan mereka. Judulnya skakmat. Iya dan di permainan ini lebih sering saya yang skakmat. Saya menikmati permainan ini Pak. Saya lagi. Oke. Tadi kita ngomongin soal undang-undang penyiaran Bapak. Terus Bapak mengkategorikan pembahasan undang-undang itu dua, menghancurkan dan memperbaiki. Ya,
Yang ini apa? menghancurkan pasti nggak disadari. Bukan karena mens rea, tapi kita kurang teliti. Jadi Dalam sejarah Bapak jadi anggota DPR itu sering terjadi, pernah terjadi. ya kalau kita tanya-tanya kan banyak sekali undang-undang yang nggak memberi manfaat malah bikin susah. Contoh? Ya banyak banget lah. Dulu undang-undang keolahragaan nasional tahun 2005. Kenapa tuh? Itu antara lain mengubah dari KONI jadi KONI dan KOI. Padahal itu kan sama-sama membina olahraga. Iya. Nah dulu teman-teman senior kita mendesain ini yang membina KONI, yang mengirim KOI. Karena kalau KONI dan KOI jadi satu, yang dia membina, dia mengirim, nanti ada konflik of interest. Ya kelihatannya benar. Tapi fakta lapangannya kan ini sama-sama olahraga. Olahraga untuk ngirim tuh kan ada patokannya. Dia juara nasional seperti tadi Mas sebut. Kalau di olahraga terukur, lari, dia 100 meter berapa detik. Jadi sulit dia untuk ini. Nah teman-teman dulu senior menganggap ini potensi. Nah sekarang kan malah jadi konflik. KONI, KOI itu contoh. Ketidakpahaman atas situasi bisa menjadi masalah. Nah ini sih undang-undang penyiaran ini kan berarti untuk memperbaiki. Iya, untuk memperbaiki dunia broadcasting, teman-teman yang di dunia medsos kan seperti itu. Nah di area medsos emang perbaikan yang diharapin apa Pak? Yang pertama medsos kita tetap gunain tapi nggak membuat orang jadi rusak kan. Jadi ya, sekarang pasal-pasalnya apa yang terkait itu? Orang kan ya kalau bisa ada pencegahan ini lebih ke regulasi supaya diikuti. Contoh kayak di Australia anak umur 16 tahun untuk akun medsosnya nggak boleh. Karena kan anak masih kecil ikut macam-macam itu kan ada juga yang nggak bener kan. Misalnya Mas Panji pasti lebih tahu. Tapi ini ketua panjanya bukan saya, tapi saya termasuk ikut menjaga lah. Karena ya seperti itu. Kalau kita lepasin begitu saja juga nggak bisa. Nah kalau tadi yang saya contohkan, ada juga undang-undang yang dibuat hasilnya nggak menggerakkan sesuatu apapun. Contohnya Komisi 10 pernah membuat undang-undang pemajuan kebudayaan. Konsepnya dimajukan kebudayaan. Cuman seperti apa konkretnya? Kan undang-undang itu kan harusnya idealnya bisa deliver dan bisa dieksekut. Kalau cuman jadi patokan moral atau nggak usah itu ada di konvensi gitu loh. Nah ya, sekali lagi gini-gini juga perlu. Nah di DPR itu kan keanggotaannya juga various. Ada yang sudah senior, ada yang baru. Nah ini kan semua juga perlu. Kalau orang main Zubin Mehta Zubin Mehta itu konduktor terkenal di New York Philharmonic. Nah, kalau pemain itu kan mereka baca partitur dan kemampuannya mirip, jadilah dia bisa diorkestrasi dengan baik. Nah, di politik itu yang paling sulit mengorkestrasi. Kendalanya macam-macam various, mulai dari kemampuan lapangan, pemahaman soal hidup. Makanya saya bilang seperti itu kan. Ya teman-teman sendiri kan masih ngomong takut nanti undang-undang TNI membuat difungsi ABRI kembali lagi. Itu kan ketakutan yang menurut saya sangat tidak relevan. Di dunia ini Mas Panji yang udah pernah A pindah ke B, itu nggak akan balik lagi ke A. Believe me. Nggak akan. Kita bisa membalikan jarum jam. Yang ada akan menuju arah baru, nanti ada kesetimbangan baru di sana. Di Soviet sendiri banyak yang ingin kembali ke komunis. Pemahaman banyak nih ya. Mungkin dari penduduk mereka 100 berapa puluh juta, hampir 200 juta, paling nggak 30%. Tapi kan nggak bisa. Dia akan bergerak baru ke arah sosialisme dengan tatanan baru. Kan ada yang merindukan itu. Semuanya disubsidi, hidup ya nggak ada yang kaya tapi juga nggak ada yang kekurangan. Kan seperti itu. Loh, saya bukan pro komunis tetapi saya memberi referensi seperti itu. Jadi hidup ini yang paling benar, bukan paling benar, yang menurut hemat saya paling oke, kita jalanin aja, ini akan ada titik kesetimbangan baru.
Waduh. Jadi sebelum saya ngelangkah, jadi ini pandangan personal, tapi kalau melihat sebagai negara apa bisa sikapnya seperti ini? Sebenarnya kan sama, hanya dengan size yang lebih besar. Nah kalau sebagai pemimpin sekarang Pak Prabowo harus serve semua rakyat kan. Kalau semuanya datar, semua itu kan impian. Nah yang paling penting bagi orang yang tidak satu pemikiran, jangan anarkis kan, kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau saya makan sekakmat Pak Panji. Tadi Pak Panji kurang 1 tetes ke bawah. Kan dari benteng E7 ke E2. Yang mungkin paling benar benteng E7 ke E1. Kali ini saya makan sekakmat kan. Kan saya coba. Makan gini sekakmat. Terus ini kan. Ya makan lagi sekakmat. Oh iya. Betul juga Bapak. Baik kalau gitu Pak. Terima kasih banyak. Saya punya pertanyaan terakhir berarti untuk Bapak. Saya tuh selalu penasaran pengen nanya ini sama orang yang ngerti catur. Iya. Karena saya menilai permainan saya itu ketika main catur tuh kurang lebih tuh mirip kayak perilaku saya. That's right. Saya tuh orangnya direct sekali. Permainan saya tuh sangat direct dan Approach-nya direct. iya dan agak-agak agresif. Iya. Pertanyaan saya adalah menilai permainan saya, apakah Bapak bisa menilai karakteristik dan sifat saya seperti apa? Itu pertanyaan terakhir saya. Menurut Bapak saya seperti apa? Catur itu refleksi dari jiwa seseorang. Jadi Mas Panji boleh ngaku ke psikolog orangnya kalem, tapi saya pastikan dari caturnya Mas Panji agresif. Punya keinginan mengambil inisiatif secepat mungkin. Kan tadi E4, C5. Nah nih saya ulangin. Saya ulangin apa yang terjadi di game. Buset. Bapak ingat? Lah ya. Iya, jadi salah tanya gue. Ketua Percasi gue tanya. Ya. Bukan ketua percasinya, saya Grandmaster Super, Pak. Betul. Kalau ketua percasi dulu, Maaf. ketua percasinya Pak Akbar Tanjung pernah ketua percasi. Iya betul. Tapi beliau bukan Grandmaster. Ya, ini contoh E4 ini kan bagus menguasain. Saya C5. Gajah C4 ini approach-nya nyerang ini. Betul. Kalau Pak Utut kelasnya ayam sayur jalan gini. Nah, Pak Bapak begini, misalnya ayam sayur lagi begini, makan sekakmat. Betul. Nah, dari sini pun terlihat approach-nya langsung menyerang raja. Nah, yang terhadap orang yang seperti ini kita harus benar-benar waspada. Karena potensi kita mati cepat, tapi terhadap posisi biasanya Bapak lemah. Nah, on the other hand begitu. Ini kan tadi begini. Makan. Kan begitu. Udah begini, saya kuda F6, D4, saya makan D4, kuda D4, kuda C6, Bapak rokade, kuda F6, benteng E1, menteri C7. Nah di sini mungkin kalau sabaran dikit, yang terbaik gajahnya mundur. Kan saya lihat Mas Panji nggak pernah mundur. Nabrak lagi. Oke, ini jawaban saya, ini turning point-nya. Kalau saya makan ini, Mas Panji jauh lebih unggul. Saya sulit untuk develop. Kalau makan ini, dorce gama lama. Pionnya didorong. Dorce gama lama. Iya kan, ini kan susah saya. Ini mau dikeluarin kemana, gajahnya mati, menguasai sentrum, with ideas. Kenapa di catur pemain kuat selalu ada sebut ideas. Misalnya kuda D5, menteri G4. Saya udah gak bisa rokade. Mau rokade panjang digempur dari sini. Nah tadi itu sebabnya ketika ada pilihan saya harus mikir. Ketika mikir itu harus konstruksi ke depannya apa. Ini kan tadi C6. Kan begitu. Begini. Jadi intinya saya agresif, cenderung pengen langsung menyerang yang besar-besar, tapi ceroboh dari sisi positioning. Iya, dari positional play-nya
ceroboh. Tapi kalau Mas Panji lawannya ayam sayur, Mas Panji menang. Langsung cek. Begitu. Jadi masalah menang kalah tergantung lawannya. Permasalahannya iya, saya Pak nggak Ut semangat lawan ayam sayur, Pak. Pak Utut macan Asia waktu itu. Macan Asia dan macan Indonesia. Begitu ketemu Karpov dan Kasparov, saya meong. Meong tuh kucing. Iya. Saya jadi prey buruannya. Iya. Jadi hidup kan tergantung. Ya kalau kita bersyukur bisa seperti ini. Nah yang paling penting kita terus ngasih fondasi. Pembinaan catur. Dan saya sendiri berkali-kali dulu waktu Mas Nadiem jadi menteri. Mas Nadiem Indonesia tuh sekarang apa aja ada. Mulai dari high tech, teknologi. Dia kan bosnya apa? Bosnya Gojek. Nah, dia pinter. Bagaimana kemampuan bisa seperti itu memperkuat karakter. Karena nggak akan ada negara yang hebat yang karakternya lemah. Coba perhatiin. Cina, India. Minta maaf nama Panji Pragiwaksono di kelahiran 2020 udah nggak ada, Pak. Adanya Ayla, Faisyah, Norisa, nama-nama Arab. Farel. Iya, udah nggak ada lagi, Pak. Ini kan karakter. Nggak ada karakter yang kuat kalau orang hebat nggak ada yang karakternya. Negara kuat juga pasti karakternya kuat. Nggak bisa, Pak. Kita sekarang we lost our soul. Kalau saya hanya complaining saya terhadap negara ini adalah kita kehilangan jati diri sebagai bangsa. Nggak ada lagi nama Utut Adianto, Bambang Pacul Wuryanto. Nggak ada, Pak. Coba Bapak cari. Ya. Nama ini bagus gitu udah nggak ada. Nanti kalau saya punya anak lagi namanya Utut Adianto, Pak. Janganlah kalau punya anak lagi nanti kawin lagi. Apa masih single? Menikah. Oh ya kalau menikah ya jangan. Oh masih muda ya masih bisa punya anak. Dari saya itu. Nah yang paling dibenerin kalau saran saya ke Pak Prabowo. Declining dari segala. Pak kalau orang nyanyi dengan soul. Bapak nyanyi Freddy Frendel. I'll be there before. Nyanyinya dengan soul. Keluar, Pak. Ini penjiwaan ini yang kita nggak punya, Pak. Semua maunya cepet. Main catur kalau nggak ada passion. Ini jiwa, Pak. Kita sulit memproduksi orang kayak Steve Lim, Teguh Karya, Arifin Senur. Kalau nggak punya karakter yang kuat. Nggak punya, sulit, Pak. Bikin produksi film 1828, Cut Nyadin. Sulit. Film-film kolosal. Di barat juga berkurang loh, Pak. Nggak ada Bernardo Bertolucci. Yeah. Steven Spielberg udah getting old. Yeah. Di mana-mana begitu. Nah sebaliknya catur kita pemain makin banyak tapi passionnya yang masih belum. Kalau kelas saya bukan passion, Pak. Lebih tinggi lagi. Ini seneng, hobi. Kemudian tinggi, passion, lompatan tinggi. Kalau kelas saya devotion. Devoted sudah. Terhadap catur. Jadi kalau keluar duit buat catur enteng. Devoted. Pak yang devoted hanya untuk agama. Yes, tapi ini salah satu. Makanya kan di Brasil dibilang agamanya bola. Itu sebenarnya cuma menunjukkan mereka devoted untuk bola. Kalau Bapak di catur devoted, kalau saya di catur ayam sayur. Pak Utut, terima kasih sekali lagi. Makasih banyak. Mari. Makasih banyak. Mudah-mudahan yang nonton senang. Saya aja seneng lihatnya, Pak. Oh iya. Makasih banyak ya, Pak. Mas Panji. Mari. Makasih semuanya. Mari, Pak. Oh, Kalah terhormat ini. Saya kepanjangan ya ngomongnya. Enggak.